ahli neraka. Kenapa? Apakah susah? Tidak. Kenapa? Nanti kita bahas sebentar lagi. Ya Rob, maksudnya apa? Hari ini adalah hari penentuan surga dan neraka. Iya, hari ini. Sebentar lagi akan dihisab. Jadi, punten. Istilahnya sebelum hisab dibuka, sudah ditentukan ahli surga, ahli neraka. Biar nanti nggak susah ngehisabnya mungkin kalau kita. Tapi sebelum hisab dibuka, Adam diperintahkan untuk mengalihkan ahli surga mana, ahli neraka mana. Dijawab oleh Adam, bagaimana caranya ya Rob? Allah katakan, pilih dari 1000 keturunanmu 1 orang ahli surga. Ya Rob, dari 1000 keturunan 1 orang di surga. Yang langsung itu tanpa hisab. Maksud punten, bukan langsung tanpa hisab. Yang langsung imma dihisab, imma tidak. Yang penting dari 1001. Berarti yang tidaknya berapa? 999. Ini boro-boro saya yang menyampaikan. Boro-boro bunda yang mendengar. Rasulullah aja yang menyampaikan kaget. Dan boro-boro kita para sahabat kaget begitu mengatakan dengan wakhtar min kulli alfin wahidah. Pilih dari 1001 orang. Wa huwa min ahlil jannah. Kaget. Bagaimana? 1 berbanding 1000 ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan mengatakan, ya Rob, jadikanlah umatku sepertiganya ataupun punten, jadikanlah umatku 1/4-nya ahli sorga. Jadi maksudnya penduduk ahli sorga itu 1/4-nya umat Muhammad. Bisa dipahami nggak ya? Dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti Ya'juj sama Ma'juj. Rasulullah mengatakan, ya Rob. Juga para sahabat. Rasulullah bertanya dulu, wahai para sahabat, itulah yang akan terjadi. Apakah kalian mau seandainya penghuni sorga itu nanti adalah 1/3-nya atau punten, awal mulanya 1/4-nya adalah umatku? Para sahabat mengatakan, Radina ya Allah, Radina ya Rasulullah, Radina. Rasulullah mengatakan, ya Rob, jadikanlah penghuni sorga 1/4-nya adalah umatku. Amin, kata para sahabat. Rasulullah kembali dengan mengatakan, wahai sahabatku, apakah kalian ridho, apakah kalian mau apabila penghuni sorga itu nanti 1/4-nya adalah 1/3-nya adalah umatku? Amin. Rasulullah mengatakan, amin ya Rob, jadikanlah penghuni sorga ini 1/3-nya adalah umatku. Mana lebih banyak, 1/4 atau 1/3? 1/3. Setelah itu Rasulullah mengatakan lagi, ya Rob, jadikanlah penghuni sorga nanti 1/2-nya adalah umatku. Amin. Jadi punten, penghuni sorga ini 1/2-nya adalah umat Muhammad SAW. Dan 1/2-nya lagi adalah bagi-bagi dari seluruh nabi. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Berarti paling banyak penduduk sorga itu adalah siapa? Umat Muhammad. Tinggal dihitung saja. Dari mulai 1435 tahun, iya, sampai hari ini kira-kira jumlah manusia ada berapa? 1/2-nya itu, iya, punten, bukan begitu. 1/2-nya kira-kira berapa? Tapi bukan itu maksudnya. Tapi kalau bisa dicek, dari mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat, kira-kira berapa jumlahnya? 1/2-nya itu adalah umat Muhammad untuk menjadi ahli surga. Banyak nggak kira-kira? Banyak kira-kira ya? Banyak kayaknya ya. Tapi di antara yang ahli surga itu insya Allah semua kita masuk di sini. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Coba kalau dihitung, itu ada doa Rasulullah. 1/2 penduduk ahli surga adalah umat Muhammad SAW. 1/2 penduduk ahli surga itu adalah umat Muhammad SAW. Itu sebelum pintu hisab dibuka. Sebelum pintu hisab dibuka itu dulu. Setelah itu apa? Nabi Adam mundur. Dijawab oleh Nabi Adam, ya Rob, aku bagaimana cara memilihnya? Rasulullah pun ditanya, ya Rasulullah bagaimana Adam memilihnya? Rasulullah menjawab gampang. Nabi Adam memilih umat Muhammad itu seperti memilih kuda putih di sekelilingnya kuda hitam. Gampang nggak kira-kira? Kalau ada kuda hitam, 1000 kuda hitam, satu aja yang putih bisa nyarinya nggak? Nah, itu gampang, tarik. Seperti itulah Nabi Adam memilihnya. Subhanallah.
Itu kata-kata yang indah. Ataupun seperti sesuatu yang hitam di hamparan putih. Itulah cara Nabi Adam mengambilnya. Seperti itu. Fulan, fulan, fulan. Begitupun nanti syafaat. Belum masuk syafaat. Setelah itu Allah tanya kepada siapa? Nabi Nuh. Nuh alaihissalam kemari. Ini salah satu contoh yang digambarkan dalam hadis. Ada apa ya Rabb? Dijawab oleh Allah Subhanahu. Ya Nuh, berapa lama Anda hidup? Sekian ribu tahun ya Allah. Lalu ditanya, apakah Anda berdakwah? Berdakwah ya Allah. Berapa lama Anda berdakwah wahai Nuh alaihissalam? Dijawab oleh Nabi Nuh 950 tahun. Apakah engkau sudah ajak manusia untuk menjadi orang yang mukmin? Sudah ya Allah, saya sudah ajak semuanya. Apakah mereka beriman? Banyak yang tidak beriman ya Allah. Bangkitkan semua penghuni di zaman Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh dibangkitkan. Begitu bangkit umat Nabi Nuh, dihadapkan dengan Nabi Nuh. Allah tanya, kalian hidup di masa zaman Nabi Nuh? Iya. Apakah kenal dengan orang ini? Umat Nabi Nuh itu yang dulu hidup ngelihat Nabi Nuh. Ini dalam hatinya, ini Nabi Nuh. Ditanya oleh Allah, apakah orang ini telah menyampaikan amanah kepada kalian? Menyampaikan untuk beribadah kepadaku? Menyampaikan untuk membaca daripada apa-apa yang dilihatkan oleh Nuh alaihissalam? Apakah dia sudah berdakwah kepada kalian? Dijawab oleh penghuni di zaman Nabi Nuh saat itu mengatakan, ya Rob, aku nggak kenal dia. Aku nggak tahu dia. Dia nggak amanah, dia nggak nyampaikan itu ibadah. Kompak semuanya. Kaum Nabi Nuh itu bandelnya bukan hanya di dunia, di akhirat juga bandel. Subhanallah. Yang udah nggak mungkin lagi dia untuk ngelak, masih ngelak. Dia bilang, aku nggak kenal dia. Dia bilang, dia nggak pernah nyampein apa-apa tuh. Saya tahu sih, saya pernah lihat wajahnya dia, tapi nggak ngomong apa-apa. Allah katanya, ya Nuh, lihat umatmu. Apakah ada di antara kalian yang akan bersaksi kalau Nuh telah menyampaikan amanahnya? Umatnya nggak ada yang bersaksi. Enggak. Dia nggak ngasih sampai, enggak. Allah tanya, ya Nuh, bagaimana kamu? Datangkan saksi kalau engkau telah menyampaikan amanah. Bingung nggak Nabi Nuh itu? Apa jawaban Nabi Nuh? Ketika Allah tanya, ya Nuh, datangkan saksi. Siapa yang berani bersaksi kalau engkau telah menyampaikan amanah? Siapa saksinya? Nabi Nuh dengan mengatakan, ya Rob, aku akan datangkan saksi. Siapa saksinya? Saksinya adalah Muhammad Rasulullah dan umatnya. Allahu Akbar. Kita saksi untuk Nabi Nuh nanti. Kita saksi untuk Nabi Nuh. Benar, iya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Nabi Nuh mengatakan, saksinya adalah Muhammad Rasulullah dan umatnya. Apakah kita bersaksi? Iya. Lalu ada yang bertanya dengan mengatakan, kita kan nggak jumpa dengan Nabi Nuh, mana kita bisa bersaksi? Jawab oleh kita dengan mengatakan, kami bersaksi kalau Nuh alaihissalam menyampaikan dakwahnya karena kabar itu didapatkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, termasuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada di dalam Al-Quran pun, maka dengan kesaksian iman kamilah kalau Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Subhanallah. Ternyata maka dikatakan ummatan wasatan itu ini. Ya kan, ummatan wasatan. Kita ini ummatan wasatan. Kenapa? Karena kita menjadi saksi untuk para nabi yang tidak diakui oleh siapa? Oleh umatnya. Nabi tidak diakui, kita jadi saksi. Nabi tidak diakui, kita jadi saksi. Hebat, kita jadi kesaksian di pengadilan Allah. Waduh, ibu jadi saksi, bapak jadi saksi nanti. Jangan malas-malas. Iya, jadi saksinya nanti di akhirat. Iya, aku bersaksi. Apapun yang telah kita pelajari dari Al-Quran, dari hadis, kita jadi saksi nanti. Itu terjadi. Diambil lagi dengan mengatakan Allahu Akbar. Dipanggil oleh Allah siapa? Isa alaihissalam. Ya Isa, apakah engkau mengatakan kepada umatmu bahwa sembahlah engkau dan hindari aku? Isa alaihissalam menjawab, ya Rabb, la ilaha illa anta. Tidak ada ilah kecuali engkau. Saya tidak pernah mengatakan begitu. Bahkan saya selalu mengatakan, Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Saya selalu memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, kepada manusia semuanya, untuk beribadah pada Allah dan jangan beribadah kepada selain Allah. Mereka adalah telah berbuat syirik dan tidak sesuai dengan apa yang aku ucapkan. Sama.
Saksinya adalah umat Muhammad. Masya Allah. Banyak hal yang terjadi. Setelah itu, ya itulah kalau ingin tahu dengan mengatakan, coba tadi, Nabi Adam, gara-gara tidak bisa membuka pintu hisab, karena apa tadi? Mempertanggungjawabkan buah khuldi yang dimakannya. Rasulullah kan sudah jelas dalam hadisnya, bahkan Al-Quran mengatakan, wala taqraba hadhihi syajarah. Lalu memakannya buah khuldi. Punten-punten, gara-gara itu Nabi Adam dikeluarkan dari mana? Dari sorga. Dan itulah kejadiannya. Nabi Adam satu lukmah itu satu gigitan makanan haram, iya, dikeluarkan oleh Allah dari mana? Dari sorga ke dunia. Sekarang kalau kita perhatikan, Nabi Adam satu gigitan ya keluar dari sorga. Kita yang belum masuk sorga, berapa gigitan barang haram? Ya hajar aja, dan kita pede aja makan. Subhanallah. Itu dia. Iblis saja dikeluarkan dari sorga dan dijadikan makhluk yang paling durhaka karena tidak mau sujud menghormati Adam kan? Kita mau udah berapa kali nggak sujud kepada Allah, padahal perintah. Iya, tapi ingat, wala tayasu min rohillah, jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tenang, Allah Maha baik dan Allah Maha sayang kepada kita semuanya. Subhanallah. Lalu apa? Lihat, Nabi Nuh alaihissalam, apa penyebabnya Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa membuka pintu hisab? Satu masalahnya. Sampai di akhirat dibawa-bawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Begitu kan Allah janji. Dalam Al-Quran mengatakan bahwa kalimatnya, ya Rabbi innahu ibni. Ya Allah itu anakku. Karena yang namanya Kan'an ikut mana? Tenggelam. Dan Allah mengatakan kalau keluargamu akan selamat. Tapi ternyata Kan'an tenggelam. Bahkan ketika Kan'an putranya daripada Nuh alaihissalam, ayo datang kemari, naik. Dan An menjawab dengan mengatakan apa? Sa'awi ila jabalin ya'simuni. Aku akan naik lagi ke gunung yang paling tinggi sehingga aku selamat. Sehingga aku akan selamat. Tapi apa yang terjadi? Tenggelam. Begitu tenggelam dikatakan oleh siapa? Dijawab oleh Nabi Nuh, ya Rabbi innahu ibni. Ya Allah itu anakku. Ya Allah itu anakku. Kenapa kau tenggelam? Dijawab oleh Allah, innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu. Nah kata-kata walaupun tidak diucapkan dalam, tapi ketika diucapkan, ya Allah itu anakku, tapi dalam kurungnya, kenapa celaka? Gitu tuh. Jadi mengkenapakan terhadap tindakan keputusan Allah. Padahal tidak ada yang buruk dari apa yang telah Allah berikan. Insya Allah ada hikmah dan pasti ada hikmah. Lihat kata-kata ini. Bagus perkataan yang pernah disampaikan oleh para alim ulama. Simpan baik-baik. Selama di dunia, seburuk apapun itu yang buruk, pasti di dalamnya ada kebaikan. Dan sebaik apapun itu adalah baik, pasti di dalamnya mengandung keburukan. Itu selama di dunia. Tapi kalau di akhirat, yang buruk pasti buruk dan tidak ada kebaikannya. Kalau di akhirat, yang baik pasti baik, tidak mengandung keburukannya. Seperti itu. Jadi kalau di dunia, seburuk apapun mesti ada baiknya. Seburuk apapun mesti ada baiknya. Dan sebaik apapun mesti ada buruknya. Itulah di mana? Di mana? Di dunia. Di dunia itu seperti itu. Kita menganggap itu buruk semuanya, mesti ada baiknya. Seperti itu. Iya. Bahkan saya pernah menyampaikan mungkin satu kisah di zaman Nabi Daud alaihissalam. Jadi ada seorang wanita. Seorang wanita itu punya anak. Anak yang dia miliki, subhanallah, anak yang dia miliki itu masih kecil. Dan dia tidak punya makanan. Kerjaannya apa? Memintal, membuat tambang. Membuat tambang ataupun kain dipuntel-puntel ya. Buat apa ya? Kain lah dibikin tali. Mau dijual, dalam perjalanan mau dijual, ternyata diambil sama burung, lengah, terbang burung itu dan membawa pintalan tersebut. Si perempuan itu teriak-teriak, ah itu pintalanku, itu barangku, hilang burung itu lenyap. Akhirnya dalam hari itu dia tidak punya makan. Dia minjem, subhanallah. Lalu mulailah uangnya habis dari pinjaman itu datang kepada Nabi Daud. Sambil nangis dia mengatakan, ya Daud, ya Nabi Allah, Arabbuka adilun aw zalim? Apakah Tuhanmu itu adil apa zalim? Memangnya kenapa? Tuhanmu itu zalim. Astagfirullah. Kenapa? Bayangkan saja, barangku dicuri sama burung. Padahal itu buat makanan anak-anakku. Dan sudah beberapa hari ini habislah uangku. Lalu dengan mengatakan, insya Allah ada kebaikan di tempat itu. Siapa sih yang namanya kecurian itu baik? Pastinya buruk. Tapi insya Allah ada kebaikan. Nggak lama datang 10 orang apa? Pedagang. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Waalaikumsalam. Saya nazar. Nazar apa? Pokoknya saya nazar. Kami bersepuluh nazar
menyumbang untuk 100 dirham, silakan kau berikan kepada siapa? Ini 100 dirham. 100 dirham. 100 dirham. Dari 10 itu terkumpul menjadi 1000 dirham. Terkumpul menjadi 1000 dirham. Ditanya, dari mana ini? Begini, kami lagi di kapal. Ternyata kapal kami bolong dan bocor. Tidak ada yang bisa membuat menyumpal daripada kapal ini. Lalu kami nadar, ya Rabb, seandainya kami selamat, kami akan nadar berinfak per orang 100 dirham. Tiba-tiba ada burung ngejatuhin barang. Ternyata barang itu adalah pintalan-pintalan dari benang. Cocok sekali. Ya sudah, saya masukin di situ dan kami selamat. Dan begitu kami selamat, saya jumpa denganmu dan saya serahkan kepadamu. Senyum Nabi Daud alaihissalam. Mana ibu-ibu yang tadi ada? Berapa harga itu? Harga itu cuma 15 dirham. Ada yang membeli 1000 dirham. Yang benar, iya. Siapa? Pedagang. Diceritakan kisahnya, dia senyum dengan mengatakan, la'allahu fihi khair. Semoga dari semua kejadian itu ada kebaikan. Subhanallah. Nabiullah Nuh alaihissalam, ya Rabb innahu ibni. Lalu apa yang terjadi? Ya, yang terjadi akhirnya dia merasa bersalah. Iya. Selanjutnya siapa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa bohongnya? Sudah tahu kan bohongnya kalau ini ya? Bohongnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Berapa kali bohongnya? Berapa kali bohongnya Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim bohongnya 3 kali. Wah, 3 kali. Wah, apa sih 3 kali ini? Lihat bohong pertama. Bohong Nabi Ibrahim. Hampir samalah dengan kita bohongnya. Wah, pede sekali. Ya. Kalau Nabi Ibrahim seumur hidup 3 kali. Kalau kita sehari 3 kali. Kayak minum obat. Sehari 3 kali. Lihat Nabi Ibrahim bohongnya bagaimana. Simpan bohongnya Nabi Ibrahim. Antik dan unik. Kalau saya berpendapat itu bukan bohong. Bohongnya Nabi Ibrahim begini. Untuk renungan. Bohongnya Nabi Ibrahim seperti apa? Kan mereka itu menyembah. Mereka, orang-orang kafir, menyembah berhala. Dalam 1 tahun, mereka ada Id. Kalau kita ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Mereka ada Id. Idnya itu entah namanya apa, tapi idnya itu adalah dalam 1 hari yang ditentukan tidak boleh ada yang minta kepada Tuhan mereka. Jadi Tuhannya istirahat saat itu. Tuhan istirahat. Iya. Jadi hari itu Tuhan istirahat. Saat Tuhan istirahat dikasih sesajen makanan dan minum segala macamnya. Dan semua pergi. Satu kampung pergi ke pantai. Jadi 1 kampung semua pergi ke pantai dan Tuhannya dibiarkan begitu saja. Dalam 1 tempat peribadahan. Nabi Ibrahim saat itu nggak ke pantai. Ditanya, Ibrahim, ayo dong kita main-main di pantai. Kita ngariung di pantai. Dijawab oleh Nabi Ibrahim mengatakan, saya di rumah saja. Kenapa? Ini sakim. Al-Quran menegaskan, aku sakit. Ya, aku sakit. Kata Nabi Ibrahim, itu bohong pertama. Disuruh main, dia bilang, aku sakit. Tapi maksud Nabi Ibrahim, itu sakit hati. Makanya sambil menunjukkan, sini, aku sakit. Maksudnya sakit hati. Sakit hati apa? Kenapa gitu? Orang nyembah berhala, aku sakit. Nunjukinnya kemari, aku sakit. Itu perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengatakan, aku sakit. Kalau ibu, bapak, pernah nggak sakit hati? Kalau bilang lagi marah, aku sakit hati mas. Nunjuknya ke sini kan? Nggak ada, aku sakit hati nih. Nggak ada. Ya. Ataupun nih, sakit hati. Nggak ada. Tapi dia bilang sakit hati kemana? Sini. Nabi Ibrahim mengatakan, ini sakit, aku sakit. Aku sakit hati. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, itu dusta. Kenapa? Karena dia pahamnya lain.